Muga-muga sedaya pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya barang-barang beliau yang ada di sini bisa membawa Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Boten usah ngadeg nggih. Senajan ora iso nyawang langsung, insyaallah sedaya pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Ibu-ibu kula nyuwun diringi selawat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ini lagi banyak diperbincangkan di media sosial, di mana katanya Gus Miftah ini memiliki kunci Ka'bah dan ditunjukkan kepada publik. Jadi yang membuat kita bertanya-tanya adalah dari mana Gus Miftah ini mendapatkannya. Jadi kunci Ka'bah itu hanya dipegang sama satu keluarga, ditunjuk Rasulullah SAW. Maka dari keluarga ini dan turunannya lah yang memegang kunci Ka'bah ini sampai hari kiamat. Lalu dari mana Gus Miftah ini bisa mendapatkan kunci Ka'bah ini? Jadi kepada teman-teman di sini, kemudian Gus Miftah ini juga menunjukkan kepada publik kalau dia ini memiliki kain kiswah Rasulullah SAW atau penutup dinding makam Rasulullah. Kalau ini memang banyak diperjualkan di toko-toko online. Tapi kalau kunci Ka'bah ini hanya satu. Dari mana Gus Miftah mendapatkannya? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silakan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Ya Syabab, beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 21 Juni 2024, telah meninggal pemegang kunci Ka'bah, penjaga urusan Ka'bah. Tapi banyak yang tidak paham. Kenapa Ka'bah harus ada satu orang gitu yang pegang kuncinya? Bukankah itu tugas pemerintah? Dan orang itu biasanya dipilih siapa? Apakah dipilih Raja Arab Saudi atau dipilih sama pemerintah? Tapi satu informasi yang pasti bakal mengejutkan banyak orang, bahwa orang yang memegang kunci Ka'bah itu dipilih langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hal yang sangat menarik untuk diceritakan. Apakah meninggalnya beliau itu ada tandanya atau ada masalahnya? Nanti kita cerita insyaallah. Jadi teman-teman, Ka'bah itu ada di Makkah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Antum pasti tahu ceritanya Ka'bah itu dibangun siapa dan lain-lain. Atau mungkin kita bahas di kajian lain insyaallah. Dan Ka'bah itu menjadi selalu tempat hajinya orang Muslim sejak Nabi Adam sampai hari ini. Kok ada orang Muslim di zaman Nabi Adam, Syekh? Iya, karena selalu kita sampaikan bahwa Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama Nabi Adam dan agama seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, setelah zaman Nabi Ismail terjadi ibarat kasta gitu di Makkah. Ada beberapa posisi, ada beberapa jabatan. Jika jabatan atau posisi tersebut dipegang keluarga tertentu, maka keluarga tersebut menjadi keluarga yang sangat terhormat, menjadi keluarga yang dihormati banyak orang, dan status sosialnya jadi sangat tinggi. Ada 6 posisi waktu itu teman-teman, 6 jabatan. 6 jabatan ini selalu dikejar oleh keluarga-keluarga di Makkah dari zaman Nabi Ismail teman-teman. Sudah lama sekali. Posisi atau jabatan yang pertama adalah posisi Ar-Rifadah. Ar-Rifadah itu artinya melayani tamu yang datang untuk haji. Karena orang Arab sebelum Nabi Muhammad haji juga teman-teman. Tetapi mereka menyimpang dari jalan tauhid. Rasulullah datang untuk meluruskan apa yang mereka kerjakan dan mengajak mereka lagi untuk tauhid. Posisi atau jabatan yang kedua adalah as-siqaya, yaitu memberi minuman kepada orang-orang yang haji.
Posisi yang ketiga adalah al-liwa, yaitu memimpin pasukan perang. Pasukan utama, benderanya dan lainnya dipegang gitu oleh orang yang punya jabatan ini. Namanya al-liwa. Dan posisi berikutnya yang keempat adalah darun nadwa. Ini ibaratnya DPR Quraisy, teman-teman. Siapa yang jadi ketua darun nadwa? Siapa yang mengumpulkan petinggi-petinggi Quraisy untuk membahas urusan Quraisy? Itu darun nadwa. Kemudian ada al-qiyadah, ini nomor 5, itu ibaratnya presidennya Quraisy atau rajanya Quraisy. Kemudian yang keenam adalah as-sidanah, dan as-sidanah itu artinya melayani Ka'bah, memperhatikan urusan Ka'bah, memegang kunci Ka'bah dan ganti kiswah misalnya, semua hal yang berkaitan dengan Ka'bah. Namanya as-sidanah. Hafal nama ini teman-teman. Semua keluarga di Quraisy, semua suku di Quraisy itu mau mengambil salah satu jabatan supaya menjadi keluarga yang terhormat antara suku-suku yang lain. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana dengan penjelasan Ustadz ini, bahwa kunci Ka'bah itu hanya dipegang satu keluarga dan turunannya. Dan di bulan Juli di tanggal 21, pemegang kunci Ka'bah ini meninggal dunia. Apakah setelah meninggal pemegang kunci Ka'bah ini, Gus Miftah itu nekat untuk menyuri kuncinya? Ini kan nggak mungkin. Yang saya sayangkan di sini, jangan berikan pembodohan kepada publik. Ini namanya pembodohan kepada publik, tapi banyak memang publik tidak percaya dengan Gus Miftah, termasuk salah satunya adalah saya. Jadi kalau dibilang ini kunci Ka'bah tapi ini KW, seperti inilah kunci Ka'bah itu. Itu kan masih masuk akal. Tapi kalau dibilang ini kunci Ka'bah, lalu dari mana Gus Miftah ini mendapatkannya? Coba klarifikasi, coba beri penjelasan. Jadi ini sama saja memalukan negara kita. Kalau didengar orang Arab nanti apa jadinya? Kalau dibilang di sini salah satu Gus itu memiliki kunci Ka'bah. Dari orang Arab, dari mana Gus Miftah mendapatkannya? Dari Mekah, dari Madinah, dari mana Gus Miftah bisa mendapatkan kunci Ka'bah ini? Mungkin punya kenalan di Mekah, mungkin punya kenalan di Madinah, makanya bisa mendapatkan kunci Ka'bah. Siapa kenalannya? Ini kalau seperti ini harus diklarifikasi, jangan dibiarkan seperti ini. Jadi banyak kita sayangkan hal seperti ini di negara kita, banyak pembodohan kepada publik. Ini yang saya nggak setuju sama sekali. Jadi cobalah Gus Miftah ini klarifikasi. Dari Gus Miftah ini tentang menghina yang penjual es teh aja belum selesai, belum kelar, itu masih banyak diparodikan oleh netizen. Tapi di sini Gus Miftah ini membuat lelucon lagi bahwa dia ini memiliki kunci Ka'bah. Tapi kalau masalah kiswah itu Rasulullah SAW atau penutup di makam Rasulullah itu memang banyak diperjualkan di toko online. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.